Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam. Selamat malam. Jadi kami dari kelompok 2 pada malam kali ini berkesempatan melakukan podcast sharing session tentang isu kontemporer yang lagi trending topik di Indonesia pada saat ini, yaitu tentang KKB. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dia Syazara, saya dari UPBU kelas 2 Sultan Babula Ternate. Nah, saya akan memperkenalkan beberapa narasumber yang akan membahas isu pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Mas Farul, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ponsan, biasa dipanggil Farul. Saya dari unit kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 9 Manokwari. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Farhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Gifari, biasa dipanggil Farhan. Saya berasal dari Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Terima kasih. Selanjutnya ada Mas Tilano. Ya, perkenalkan nama saya Tilano Nova Raka Gusmawan, bisa dipanggil Tilano. Saya dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado. Terima kasih. Dan yang terakhir ada Mbak Filza. Saya Filza Fani Santika dari UPBU Tebelian Sintang. Terima kasih. Nah, para narasumber kita sudah memperkenalkan diri. Di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber kita. Langsung saja, yang pertama yaitu siapa sih yang terlibat dalam kelompok bersenjata tersebut? Apakah mereka dari warga sipil atau mungkin ada pihak asing yang membantu? Dan yang kedua adalah tujuan dari kelompok bersenjata tersebut apa sih? Kayak apakah mereka ingin mencapai tujuan politik, ekonomi, atau ideologis tertentu? Mungkin yang pertama bisa dari Mas Farul. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk mengenai siapa yang terlibat dalam kelompok bersenjata tersebut, jadi yang berasal dari kelompok bersenjata tersebut itu hampir mayoritasnya adalah warga sipil atau orang asli dari pribumi. Untuk untuk mengenai pihak asing mungkin belum ada informasi jelas mengenai hal tersebut, dan untuk tujuan mereka sampai saat ini adalah untuk membebaskan Papua dari Indonesia atas dalih mereka tidak berikan kesejahteraan oleh pemerintah. Terima kasih. Kemudian mungkin dari Mas Farhan atau Mas Tilano atau Mbak Filza mungkin ada tambahan. Baik, kalau saya boleh menjawab, kalau menurut riset yang telah saya lakukan, pihak KKB Papua itu mereka itu berasal dari warga-warga, kurang lebih hampir sama lah sama Mas Fahrul, tetapi mereka itu dari warga-warga yang merasa kurang puas akan otonomi daerah atau otonomi khusus itu yang telah dibuat oleh pemerintah negara, karena mereka merasa tidak sejahtera dengan hal itu. Jadi mereka melakukan pemberontakan agar mereka bisa bebas dan mereka dapat melaksanakan pemerintahan sendiri. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi pikiran mereka ini masih lumayan agak gimana gitu tentang pemerintah Indonesia itu sendiri ya. Mungkin dari Mas Farhan dan Mbak Filza gimana? Mohon izin, jadi kan kalau mayoritas ini KKB dari warga asli Papua sendiri kan ya. Dan mungkin jika ada pihak-pihak lain yang membantu KKB ini kan juga masih belum resmi. Tapi mayoritas pastinya orang Papua, dan tujuan mereka sebenarnya sama seperti Mas Tilano dan Mas Fahrul, yaitu membebaskan Papua ini dari pemerintahan Indonesia, dikarenakan
mayoritas anggota KKB ini merasa bahwa pemerintah Indonesia ini masih belum dapat menyetarakan penduduk di Papua, dan hanya kaum elit saja yang dapat kesejahteraan di Papua. Ada juga yang mengatakan kalau memang Papua ini ya harus dikelola oleh orang Papua sendiri, tidak dari pemerintah Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Kalau dari Mbak Filza gimana tanggapannya? Menurut saya sih sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. KKB ini muncul dari Papua, kebanyakan dari Papuanya itu sendiri, rakyat mereka. KKB ini sih mereka hanya sekelompok masyarakat yang mengalami frustasi sosial. Akar persoalan dari di Papua ini sih terutamanya ekonomi, bukan soal ideologi. Eskalasi kekerasan ini muncul akibat lambannya kesejahteraan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara di era informasi teknologi seperti ini, seperti media sosial dan lain-lain, semua ketimpangan, ketidakadilan, kapasitas birokrasi akibat kendala geografis semakin cepat tersebar dan kadang tidak utuh diterima masyarakat Papua. Terima kasih. Seperti itu ya, penjelasannya sudah cukup jelas kayaknya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kapan sih kelompok bersenjata ini muncul? Kayak apakah ini merupakan fenomena baru? Apa sudah berlangsung lama? Kemudian di mana sih kelompok bersenjata ini beroperasi? Apakah mereka aktif di wilayah tertentu saja atau menyebar di berbagai wilayah? Mungkin dari Mas Dilano bisa menjawabnya. Ya, kalau menurut saya sendiri sih, mereka itu tersebar di daerah-daerah seperti daerah puncak-puncak, daerah pegunungan lah sekiranya kalau kita ngomongnya. Karena di situ itu emang sulit dijamah dan mungkin mereka bisa lebih leluasa. Mungkin Mas Farul juga ada tambahan gitu, Mas, atau bagaimana? Saya ada tambahan. Kenapa mereka di daerah pegunungan? Karena di daerah tersebut mereka bisa leluasa untuk menjalankan aktivitas organisasi mereka untuk membebaskan Papua dari Indonesia. Mungkin sekira itu. Kalau dari Mas Farhan sendiri gimana? Mohon izin, menurut saya sendiri yaitu organisasi ini sendiri sudah berdiri sejak perebutan Irian Jaya dari pemerintah Indonesia, yaitu sekitar tahun 1965. Dulunya ini KKB ini bernama OPM, yaitu Organisasi Papua Merdeka, yang dibentuk untuk memerdekakan Pulau Papua agar menjadi negara sendiri. Beberapa aktivitas sendiri biasanya sangat intens di beberapa pegunungan Papua, tepatnya di Kabupaten Yakuhimo, Duga, dan Intan Jaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jadi mungkin dari Mbak Filza ada tanggapan? Menurut saya, KKB di Papua ini muncul dikarenakan adanya sekelompok masyarakat yang mengalami frustasi sosial. Persoalan di Papua ini sebenarnya hanya ekonomi, bukan ideologi atau apa. Eskalasi kekerasan ini muncul akibat lambannya kesejahteraan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara di era informasi teknologi seperti ini, misalnya kayak di medsos atau dan lain-lain, semua ketimpangan, ketidakadilan, kapasitas birokrasi akibat kendala geografis semakin cepat tersebar dan kadang tidak utuh diterima masyarakat Papua. Karena sekelompok masyarakat ini mengalami frustasi
sosial seperti kelompok yang bergabung ke KKB ketika menemukan GAP atau kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Hal ini tuh bersifat kesejahteraan ekonomi seperti sekarang yang terjadi di kalangan generasi muda di Papua. Menurut saya itu aja sih. Jadi, seperti kita ketahui, KKB ini sudah berlangsung dari lama dan sampai saat ini kita masih berdampingan sama KKB itu sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir dan mungkin banyak dari kalian yang bertanya tentang ini, yaitu kenapa sih kelompok bersenjata ini muncul dan apakah karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah atau konflik etnis atau keagamaan? Dan bagaimana kelompok bersenjata ini mengoperasikan aktivitasnya? Apakah mereka menggunakan kekerasan atau cara-cara lain untuk mencapai tujuannya? Dan bagaimana mereka memperoleh dukungan dan sumber daya yang mereka butuhkan? Yang kita ketahui kan mereka ini apa namanya banyak kontra dari masyarakat kita sendiri. Jadi bagaimana hal ini bisa berlangsung begitu? Mungkin dari Mas Tilano ada tanggapan? Ya kalau saya sendiri sih mungkin kalau tindakan mereka kan seperti yang udah kita ketahui itu melakukan ada tindakan kekerasan dan lain-lain, dan mereka dapat suplai senjatanya mungkin itu dari pihak ada orang-orang mereka yang membelot dari aparatur kita, jadi mereka dapat senjata. Dan mungkin juga ada lagi seperti suplai senjata dari luar negeri, itu yang masih belum kita ketahui pasti. Tapi untuk konflik etnis, agama, suku dan budaya itu menurut saya mereka itu nggak ada unsur-unsur kayak gitunya. Mungkin ada tambahan dari abang-abang kakak-kakak ini. Ah, untuk tambahan ya, saya ada sedikit tambahan mengenai kelompok bersenjata ini. Kayaknya mereka ini menggunakan cara kekerasan untuk memancing itu yang sebelumnya dikatakan tadi, memancing untuk menciptakan kesalahan pada HAM, untuk memanfaatkan hukum HAM tersebut untuk agar bisa memisahkan diri dari Indonesia. Dan karena itulah kegiatan utama mereka yaitu berasal dari kekerasan dan juga perampasan. Dan untuk masalah persenjataan kayaknya ada dari pihak-pihak yang ketiga yang kita tidak ketahui dari mana mereka, yang kita tidak ketahui kenapa mereka ingin masuk dan memberikan suplai pada pihak KKB ini. Kalau Mohon izin dari Dari Mbak menambahkan, saya, Filza gimana? Atau Mas Farhan mungkin ada tambahan? mohon izin menambahkan untuk menyangga pendapat dari Mas Farul. Sebenarnya record KKB ini dari awal terbentuk sampai sekarang ini kebanyakan merupakan sebuah tindak kriminal, mulai dari itu pembunuhan, perampasan, pembakaran tempat-tempat penting, sekalipun pengancaman dan teror. Namun kenapa proses kriminal ini masih saja berjalan dan KKB ini masih ada sampai sekarang, itu karena KKB ini menginginkan pemerintah Indonesia menerjunkan kekuatan militernya untuk memberantas KKB di Papua. Nah, pada saat pemberantasan inilah KKB akan memanfaatkan hal tersebut untuk menjadikan Papua merdeka dengan alasan, dengan dalih yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua. Dan hal tersebut pastinya ada beberapa negara luar yang akan mendukung Papua, entah itu dari alasan apapun, tapi pasti ada saja yang nantinya mengambil kesempatan tersebut untuk membuat ya, Papua merdeka dan berpisah dari Indonesia. jadi dia Cukup mengambil sekian dari kesempatan saya. ya. Ya, Kalau dari Mbak Filza sendiri gimana tanggapannya? Kalau menurut saya sih ada
beberapa mungkin sekiranya oknum atau tokoh-tokoh yang sudah tertangkap. Misalnya seperti kemarin ada satu oknum pendeta, ternyata si pendeta ini tuh menyuplai senjata untuk KKB. Di problem ini juga karena di sana masih ada oknum tokoh masyarakat adat yang masih melindungi orang-orang KKB itu, jadinya makin susah untuk dikejar. Oh, jadi gitu ya, Kak, penjelasan tentang KKB nih. Bisa kita tarik kesimpulan KKB itu adalah kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dikarenakan ada paradigma mereka yang masih lumayan tertutup, dikarenakan juga karena ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Indonesia itu sendiri. Dan kita ini sampai saat ini masih berdampingan hidup dengan KKB itu sendiri. Jadi mungkin sekian dari sharing session malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.